Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Musholla Nurul Islam Jorong Tanjung Simantung Nagari Situjuh Gadang ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini Allah masih memperkenankan kita untuk menghirup udara yang segar. Adik perlu kita syukuri Bapak Ibu, banyak di antara saudara kita yang untuk bernafas saja ini membayar. Aduh Bapak Ibu, orang bernafasnya bayar. Iya, pakai tabung oksigen. Nah, kita lagi bebas saja nak bara kita menghirup udara gratis. Iko perlu ndak kita syukuri Bapak Ibu? Sangat perlu. Kemudian mata kita kok tak kantuk masih bisa lalu. Ada orang yang tak kantuk Bapak Ibu lah pengen mana lalu tapi tak bisa lalu. Ada ndak? Maka terpaksa di Bali ube lalu supaya bisa lalu. Awak bila saja kalau lalu bisa. Itu perlu disyukuri. Itu adalah nikmat. Dan kalau kita sabit cik-cik Bapak Ibu, kita bilang satu-satu nikmat Allah kok. Lai sanggup kita metongnya Bapak Ibu. Metong saja dulu. Pakai alat untuk metong. Kalau dulu cimpua apa ya? Setelah itu naik ke kalkulator, naik ke komputer. Kinilah serba canggih alat. Di kumpulan alat itu sadonya di kumpulan para ahli tukang metong di dunia kok. Disuruh metong nikmat Allah, sanggup enggak Bapak Ibu? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah katakan kalau kalian coba untuk menghitung nikmat Allah dengan alat secanggih apapun, kalian pasti tidak akan sanggup. Untungnya Bapak Ibu, Allah tidak memerintahkan kita untuk metong. Tapi apa yang diperintahkan Allah Bapak Ibu? Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Syukuri apa yang ada. Lakukan yang terbaik. Karena hidup ini adalah anugerah. Itu kecil dan masif. Itu nyanyi itu Bapak Ibu ya. Tapi nyanyinya bagus. Ya. Kebanyakan orang enggak mensyukuri apa yang ada. Yang lah dapik begitu saja hendaknya syukuri. Masih terasa kurang jo. Padahal kata Allah, kalau kalian lain namuah mensyukuri nikmatku, kata Allah, pasti aku tambah. Yakinlah, makin disyukuri makin bertambah, makin disyukuri makin bertambah. Tapi ingat, kalau kalian kufur nikmat, kata Allah, engkau gitu ndak amuah mensyukuri nikmat Allah, hati-hati. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Nah, kita tinggal pilih nio nikmat bertambah atau nio azab turun. Pasti kita nio nikmat bertambah, makanya kita bersyukur. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada manusia terbaik, manusia yang dijuluki sebagai uswatun hasanah, khatamun nabiyyin, nabi penutup, wa khairul mursalin, para ketua
atau penghulu dari sekalian Rasul. Beliau adalah baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa tak pakai Sayyidina Ustaz jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ni pakai Sayyidina monggo. Ndak pakai Sayyidina silakan. Yang penting jangan berkelahi. Kok gara-gara Sayyidina orang bercakap, Pak? Ya, gara-gara kunut orang heboh. Padahal anaknya ndak sholat subuh. Tenang-tenang saja, Bah. Kunut dipermasalahkan. Anak ndak sholat, diam-diam saja. Padahal nanti nangka ditanya sia kalau anak kita ndak sholat. Ayah jo ibunya, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab. Walaupun kita lah misalkan tercatat sebagai orang yang masuk surga, tapi sebelum kaki dilangkahkan masuk surga, ada kewajiban kita terhadap anak dan indah kita tunaikan. Tunggu dulu mas, nah gitunya mereka. Tunggu dulu, ambil cah, ya. Iko ada instruksi dari anak. Itu aden dulu lalu sampai subuh, sampai tabik matahari, indah di jagoan. Ayo itu, yuk. Maka tunggu, jangan masuk surga dulu. Lah hati-hati Bapak Ibu, jangan hanya menyelamatkan diri sendiri, rajin ke surau, rajin ke musaji, anak kita abaikan. Padahal perintahnya qu anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu, juga jaga keluargamu. Dari apa? Nar. Dari jilatan api neraka. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kini kita berada di bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Apa nanti kita tingkatkan Bapak Ibu? Sebelum datang bulan Syawal, ada bulan Ramadan. Ramadan itu artinya apa Bapak Ibu? Ada orang yang menerjemahkan Ramadan itu artinya pembakaran. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita yang berlalu. Ya apa dibakar? Dengan puasa dan qiyamul lail. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sianan berpuasa di siang hari, kemudian qiyamul lail di malam hari dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridha Allah. Hanya mengharap ridha Allah. Maka jaminannya apa Bapak Ibu? Dosa-dosa kita diampuni yang berlalu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Ramadan yang telah kita lewati ke petangko berhasil menjadikan semua dosa-dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita kini merayakan Idul Fitri. Id artinya hari raya. Id artinya yang kedua kembali. Fitri kesucian. Kita kok lahir dulu lahir suci Bapak Ibu. Lahir. Ada bayi kok yang lahir membawa dosa? Tidak ada. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, masih satu kata dengan fitri. Fitrah. Setiap anak yang terlahir, siapapun orang tuanya, apapun agama orang tuanya, bagaimanapun proses dan kejadiannya, yuladu, dia terlahir dalam keadaan fitrah. Maka tidak ada bayi yang membawa dosa. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu Bapak Ibu, mulai kita dari bayi, batita, balita, anak-anak, remaja, kemudian akhir balik, dewasa, tua. Ketika kita mulai akhir balik, maka malaikat raqib dan atid mulai bertugas. Semenjak raqib dan atid bertugas mencatat perbuatan kita, apakah kita yakin kita kok terbebas dari dosa? Ada di dalam musola kau orang nanda punya dosa, tolong tunjuk tangan gak surang. Ada Bu di belakang.
Lai ibu-ibu punya dosa. Oh lai Ustaz. Ya, sadonya kita punya dosa. Kullu bani Adam. Apa yang kedua kalau cakap kullu mauludin, setiap yang terakhir. Kini kullu bani Adam. Setiap anak keturunan Adam. Kita kok keturunan Adam bukan? Adonan ragu. Ambo kok keturunan Adam itu indah ya. Balik itu Bapak Ibu, kini makin tinggi sekolah orang, makin tinggi teorinya. Yo, ditemukan di perkuliahan sebuah teori namanya teori evolusi. Yang menciptakan teori itu namanya Mr. Darwin. Apa kecil Mr. Darwin kok? Beliau bantah hadis tadi. Kata Nabi, setiap keturunan Adam pasti punya salah. Jadi kata Nabi, kita kok keturunan Adam. Dibantah dari Mr. Darwin. Apa kecilnya? Manusia ini bukan keturunan Adam. Terus keturunan siapa? Kalau bukan keturunan Adam keturunan siapa kita kok? Kecil Mr. Darwin keturunan itu kecil Mr. Darwin. Kan tak kecil ibu dia, kecil Mr. Darwin. Nah, kalau orang lain masih mengaku dirinya keturunan Adam, maka yakinlah dirinya sering melakukan kesalahan. Acok bana melakukan kesalahan Bapak Ibu. Tapi kalau ada orang yang mengaku-ngaku, menganggap diri ambo tidak pernah punya salah, ambo bersih dari kesalahan. Kalau ada manusia yang semacam itu Bapak Ibu, makanya cocok bana jo teori Darwin kok. Lah tak bayang. Kalau inyo cocok jo teori Darwin kok, ambo anjurkan jangan lupa pai barayo silau bako ka bukit tinggi. Alah nampak tu tampaknya Bu. Biasanya kalau ke situ orang membawa oleh-oleh kan? Apa oleh-olehnya Bu? Kacang. Itulah yang pengalaman Pak. Kacang. Kalau masih menganggap diri tidak punya salah, tapi kalau lain mengaku punya salah, ndak situ bakunya dah. Ya, itu saran ambo. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap yang terlahir pasti punya salah. Tetapi sebaik-baik manusia bukan orang yang tidak punya salah, karena tidak akan ditemukan manusia yang tidak punya salah. Nabi pun punya salah Bapak Ibu. Yakin Nabi punya salah, tapi tidak dihitung dosa. Maka turunlah surat Abasa wa Tawalla. Waktu itu Nabi kesalahannya apa? Sebenarnya kalau dek kita tu Nabi tidak salah doh, tapi di Allah dek beliau tu Nabi dianggap suatu kesalahan. Lain takana asbabun nuzul, kenapa turun surat Abasa? Waktu itu Nabi sedang kedatangan tamu, para pembesar kaum yang bertanya tentang agama Islam. Nabi mendakwahi mereka dengan harapan mereka masuk Islam. Dalam pada itu datang orang yang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Beliau buta, dan Abdullah bin Umi Maktum kok ingin bertanya tentang agama, sedangkan pemuka kaum kok belum tentu akan masuk Islam. Tapi Nabi tidak menoleh, ya, seolah-olah ini terabaikan. Maka ditegur oleh Allah dengan surat Abasa wa Tawalla. Kalau ditegur berarti itu suatu kesalahan. Kalau di kita itu bukan kesalahan Bapak Ibu. Wajar saja Nabi tidak menengok. Kenapa? Awak sedang bercerita dengan seseorang, terus ada orang bertanya, kan tidak bisa kita menjawab Bapak Ibu. Tapi di Allah itu ditegur. Tetapi Nabi tidak diberi dosa. Rasulullah tidak punya dosa. Sebaik-baik manusia yang punya salah adalah at-tawwabun. At-tawwab artinya orang yang suka bertaubat. Ya. Wa khairul khatta'in at-tawwabuna. Sebaik-baik orang yang punya salah, kalau salahnya kepada Allah, maka bertaubat, minta ampun. Tanya ke diri kita, termasuk ambo yang menyampaikan. Sehari semalam barangkali kita minta ampun Bapak Ibu. Nabi minta ampun sehari semalam paling kurang barang. Ada hadis mengatakan 70 kali. Ada yang mengatakan
100 kali. Nabi, Bapak Ibu, Rasul, kekasih Allah, maksum, tidak punya dosa, rajin ibadah, dijamin masuk surga. Minta ampunnya berapa kali? 100 kali. Bandingkan jo kita Nabi indah, Rasul indah, terbebas dari dosa indah, dijamin masuk surga indah. Ada ibu-ibu yang dapat SMS atau dapat WA, Anda beruntung dijamin masuk surga, ada tak? Kau kirimkan kamu WA-nya. Nah, tidak dijamin masuk surga. Harusnya kita lebih sering minta ampun dibanding Nabi atau kurang? Harusnya lebih banyak. Jadi kalau kurang kita minta ampun dari Nabi, berarti mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita termasuk orang yang tidak tahu diri. Bahasa lainnya, tidak tahu diuntung. Lalu tentu masuk surga oleh minta ampun jarang-jarang lo. Dosa banyak, minta ampun jarang-jarang lo. Nah, kita misalkan Bapak Ibu, di Mukoto itu kan ada 2 alat yang bergoyang kiri dan kanan, namanya wiper. Apa gunanya Bapak Ibu? Untuk memerahsian kacu. Kalau kita ibaratkan dosa kita bantu debu yang jatuh ke kacu itu, maka istighfarlah sebagai penghapusnya. Nah, lah bayang tuh. Ya. Penghapus kaca itu bergeraknya ke kiri dan ke kanan sekali saja atau berkali-kali? Berkali-kali. Kenapa berkali-kali? Karena debu yang jatuh juga berkali-kali. Aku logikanya Bapak Ibu, kita pakai logika, kita tidak pakai hadis, kita pakai akal sehat. Mbak kecil Rocky Gerung akal sehat kita pakai. Ya, kenapa wiper itu bergerak tidak sekali saja? Bergeraknya berkali-kali karena debu yang jatuh juga berkali-kali. Baik tujuh kalau kita punya dosa, apakah cukup istighfarnya sekali saja? Tidak, harus berkali-kali. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan juga berkali-kali. Dosa matu, dosa talingo, dosa mulut. Zaman kini Bapak Ibu, dosa yang paling banyak aku melalui matu. Melalui matu dosa paling banyak kini Pak. Ustaz, nan kami buka tu lai dakwahnya Ustaz. Lai Ustaz Abdul Somad jo Ustaz Adi Dayat nan kami bukanya. Tapi apakah itu saja yang muncul? Ada enggak sesuatu yang keluar tanpa disengaja? Nah, keluarlah iklan. Keluarlah orang nan kekurangan pakaian, kurang baju, pakai baju tidak sudah. Maka ikut tantangan Bapak Ibu, kita menangan kaji, kalau orang seperti itu, maka lewatkan dengan cepat. Ya, kalau indah, maka bisa jadi dosa kita lebih banyak dari pahala yang kita dapatkan. Ustaz, kalau pandangan pertama itu kata Nabi kan nikmat Ustaz ya. Pandangan pertama ya. Nah, kalau pandangan kedua, itu baru dosa. Makanya Ustaz, ketika nampak ada kami beristighfarnya, astagfirullahaladzim, 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 tapi tidak pakai juk matunya dong. Badan tak pakai juk. Kalau dah dikijuan pandangan kedua dosa oleh Ustaz. Itu pemahaman beliau. Bitunya Nabi tapi pemakaiannya salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan dari puasa itu apa Bapak Ibu? Ujung ayat 183, la'allakum tattaqun. Kan itu tujuan puasa kan itu. Allah ingin menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah ingin menjadikan kita orang-orang yang bertakwa? Karena Allah ingin kita masuk surga. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Allah kama inginkan kita ke surga atau ke neraka? Allah inginkan kita masuk surga. Buktinya apa? Wallahu yad'u ila daris salam. Allah memanggil kita ke daris salam. Darus salam itu apa? Surga. Walaupun Allah ciptakan neraka, Allah tidak menyuruh kita masuk neraka, tapi Allah menyuruh kita masuk surga. Apa bukti yang kedua? Allah
suruh kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ba'a caranya apuh dosa dulu. Kalau ingin jadi orang bertakwa, apuh dosa dulu. Ba'a cara ngapuh dosa, puasa Ramadan sebulan penuh. Maka kalau dosa-dosa kita lah diampuni Bapak Ibu, maka dapat di kita predikat takwa, orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya ke diri kita Bapak Ibu, sudahkah dapat oleh kita predikat takwa? Itu betul ya Bapak Ibu. Kita sendiri yang nanya, kita yang jawab. Kalau ada pertanyaan model itu Bapak Ibu, kita tanya diri kita, wah, ambo ko lah dapat takwa atau alunnya? Syarat dapat takwa apa? Dosa-dosa diampuni. Kata Jibril berdoa Bapak Ibu sebelum masuk Ramadan. Doa Jibril, ya Allah, cilakolah orang yang hadir di bulan Ramadan. Kita hadir enggak di bulan Ramadan petang kok? Ada yang dah hadir di bulan Ramadan petang kok? Kok pilo ke luar sebentar? Luar male, itu luar bumi le. Sia yang hadir di bulan Ramadan kata Jibril, tapi Ramadan tidak menyebabkan dosa-dosanya diampuni. Cilaka orangnya, kecek Jibril. Doa Jibril itu diaminkan di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Adakah kemungkinan doa itu tidak dikabulkan? Ada kemungkinan tidak dikabulkan? Pasti dikabulkan. Pertanyaannya, masuk tidak kita dalam doa itu? Doa orang yang celaka. Itu yang tanya ke diri kita. Kalau dosa kita lagi diampuni, maka kita tidak termasuk dalam doa itu. Tapi kalau dosa kita tidak diampuni, berarti termasuk kita dalam doa itu. Ramadan saja sebulan penuh lamanya, tidak bisa menjadikan dosa kita diampuni. Bulan malai Bapak Ibu, selain Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan itu sayyidus syuhur. Coba cari bulan yang lain yang bisa menghapus dosa awak. Kalau Ramadan saja tidak berhasil menghapus dosa awak, berarti bulan malai. Itu tanyanya. Bulan malai yang kita harapkan. Tentu tidak ada leh. Jadi kalau tidak ada bulan lain leh Bapak Ibu, maka harapan dosa kita untuk diampuni sangat tipis. Kalau Ramadan petang tidak berhasil menghapus dosa kita. Aku muhasabah kita Bapak Ibu. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Bahasa lainnya evaluasi. Di sekolah kita kan dievaluasi Bapak Ibu. Kalau masuk kami dulu setiap catur bulan atau setiap triwulan. Kini kan setiap 6 bulan atau 1 semester ada ujian. Nanti di akhir naik kelas adalah ujian. Di akhir mana kelas 3 adalah ujian. Itu namanya evaluasi. Untuk apa evaluasi? Untuk mengetahui keberhasilan yang awak capai atau apa kekurangan awak. Guru, aku kan Pak Guru, bisa enggak guru tahu mau dia prestasi anak kalau enggak ada ujian? Bisa Pak Datuk? Enggak bisa. Kita bisa menilai anak kok kemajuannya dari hasil ujian. Ya, maka dari situlah dituliskan rapor. Kita nanti masing-masing kita Bapak Ibu juo dia rapor. Dari mana rapor kita? Ya, dari catatan Raqib dan Atid. Jadi serupa di sekolah, seluruh nilai dikumpulkan, nilai harian, nilai tugas, nilai ujian, semuanya dikumpulkan, terus dipakai rumus, akhirnya menjadi nilai rapor. Nilai rapor itu nanti juga dikumpulkan, akhirnya menjadi nilai ijazah. Seperti itulah kita Bapak Ibu, nilai-nilai yang kita dapatkan itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti ditimbang di mizan. Timbangan itu menunjukkan hasil di mana tampai kita nanti Bapak Ibu. Di akhirat tampai hanya 2. Kalau tidak surga, neraka. Fa amma man thaqulat, sianan timbangan kebaikannya lebih bare, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Tampaknya di mana Bapak Ibu? Di surga. Kok timbangan menunjukkan Bapak Ibu? Hati-hati dengan timbangan. Walaupun labihnya itu kebaikan itu hanya segaris ketik saja.
Ya, ndak sekilo 2 kilo doh. Segaris ketik lebihnya nyo masuk surga. Ndak perlu dicuci, ndak perlu dibakar di dalam neraka. Asal lebih seketik. Sia mengatakan ayat tu sia kalamullah, kecil Allah. Mungkinkah Allah berbohong? Tidak mungkin. Mungkinkah Allah mengingkari janji? Tidak mungkin. Maka usahakanlah timbangan kebaikan kita lebih banyak daripada dosa kita. Bah kalau sebaliknya Bapak Ibu. Wa amma man khaffat mawazinuh. Siapa yang timbangan kebaikannya ringan, yang berat apa? Dosa-dosanya. Fa ummuhu hawiyah. Tampaknya di mana? Di neraka. Walaupun hanya segaris. Ujung-ujungnya nanti lai masuk surga jo. Kalau lai mengucapkan syahadat, pastinya masuk surga, tapi transit dulu. Tahu transit, Bu? Kalau kita pergi ke Jakarta kan tidak perlu transit dong. Tapi kalau pergi ke Kalimantan, transit dulu di Jakarta. Nah, Bapak Ibu nanti masuk surganya pengen langsung atau transit? Langsung ya, direct namanya. Nah, jangan sampai transit. Kan ada orang yang suka transit Bapak Ibu namuah. Nyokecian, aden suka mana transit di neraka. Sebab kawan-kawan den banyak sinan katanya. Basobok den jo artis-artis terkenal dunia kecilnya. Nyokatuan neraka tu bentuk apa Bapak Ibu? Karena api seketik saja tak tahu gitu. Bapak Ibu tahu tak Muhammad Ali? Mantan petinju. Setelah ini masuk Islam Bapak Ibu, nandak tinggal di dalam kantongnya adalah korek api, mancis. Untuk apa? Ini tidak untuk merokok dia tu. Kutiko takana dia akan membuat dosa, akan mencari sesuatu yang dilarang. Nyo ambil korek api, nyo bakar telunjuknya. Kalau lay taluk dia menahan, maka nyo akan lakukan dosa. Tanya tu tak taluk dia dah Bapak Ibu, maka berhentinya melakukan dosa. Muhammad Ali saja nak taluk membakar ujung jari. Kok ada artis yang mengatakan ambo kareuni nanti di neraka cina. Iko orangnya sangat takabur dan sombong. Jadi yang menentukan sampai surga atau neraka nanti timbangan amal awak yang dicatat oleh Raqib dan Atid. Hati-hati Bapak Ibu dengan ucapan yang keluar dari mulut awak. Sebab itu kalau lu keluar, alun dicatat. Tapi kalau lah keluar, tidak bisa ditarik balik. Lebih bisa dicoret catatan Raqib Atid kok. Dilipu pakai tip X. Atau mau di komputer di delete bisa enggak? Enggak bisa. Catatannya abadi. Tetapi nan dosa bisa enggak diampuni? Dosa bisa. Makanya Allah sediakan Ramadan 1 bulan penuh. Tadi pertanyaannya apa Bapak Ibu? Apakah ambokolah termasuk orang-orang bertakwa atau alun? Kan itu pertanyaan Pak ya? Kan itu. Allah ada jawabannya Bapak Ibu. Allah bisa. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ustaz, ambolah menjadi orang bertakwa gini Pak. Agak ciek saja jadi itu. Bingung kami Ustaz, kami jawabnya. Kadi kecian beko Ustaz tanya lo, apa tandanya Pak? Itu gitu ya. Kadi kecian alun kok Allah. Pengennya Bapak Ibu kita lah jadi orang bertakwa atau alun? Pengen Allah atau alun? Allah pengennya ya. Tunggu dulu, kita cari dulu kriteria. Bahasa orang kini kriteria, bahasa orang dulu apa? Ciri-cirinya. Kita cari ciri-cirinya. Iyo, kita orang bertakwa atau alun Pak? Yang pertama cirinya suku bahagia. Kalau dalam Al-Quran, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang suku bahagia dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan senang maupun susah. Iyo lah termasuk diri ambo atau indah? Tanya diri awak. Siapa yang lah termasuk orang yang suku bahagia? Siko tolong tunjuk tangan. Banyak orang yang tunjuk tangan meminta. Aduh, Ustaz, ambo orang suku bahagia Ustaz. Tunjuk tangan wabiku minta-minta. Lu Ustaz kamu wabiku. Ya. Apa arti suku bahagia Bapak Ibu? Dalam keadaan bagaimanapun juga dia pengen selalu berbagi. Dia pengen selalu memberi, bukan meminta. Sebab kata Rasulullah, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa?
memberi lebih mulia daripada meminta. Bukan menerima. Menerima tidak hina, tapi meminta, apalagi suka meminta, seketik minta, tidak perlu minta juga. Iko nanti kata Allah, kata Rasulullah, di akhirat dia akan menghadap Allah dengan wajah yang tidak berdaging. Hati-hati Bapak Ibu suka minta, seketik minta, seketik minta, tidak perlu minta juga. Hati-hati. Jadilah orang yang memberi, jangan menjadi orang yang meminta. Tapi kalau dia orang, terima. Allah dapat doa menolak rezeki. Kalau ada doa penolak rezeki, Bu, ambo orang nan pertama nan indah akan mengamalkan. Kok ada ustaz maja doa penolak rezeki. Sebab nan ditolak orang tak rezeki. Apa yang ditolak orang? Gerobak yang ditolak orang. Saliklah di pasar-pasar, Pak. Itu ditolak orang. Tapi kalau rezeki, jangan ditolak-tolak. Nah, jadi yang pertama cirinya apa Bapak Ibu? Syukur bahagia. Bapak Ibu, kebalikan dari syukur bahagia apa? Ceke sempilik karyang kajai balapik jaguang tuo. Nah, tambah selah kalau do jolek. Itulah langkok ganuk itu Bapak Ibu. Ya. Orang ceke ko biasanya lobo. Ya enggak? Orang ceke biasanya lobo. De orang daging cie denyo 3 daging surang. Bahkan daging kurban pun bisa hilang Bapak Ibu. Dek penyakit lobo. Padahal enggak makan. Ya. Bapak Ibu sekalian, kedua penyakit itu lah Allah contohkan pada satu makhluknya. Coba cari, coba perhatikan mana di sekitar kita. Makhluk Allah yang ceke dan lobo. Allah nampak Bapak Ibu. Tadi lah dikecilin Mr. Darwin. Boleh bukakan soalnya kok Ada makhluk Allah yang ceke dan punya penyakit lobo. Apa itu? Allah tawayang. Dia kalau makan bayang, kalau masuk ke mulutnya gangguan, bakilek. Apakah nya berhenti sampai di situ? Tidak. Panuh kiri kanan Pak Ibu. Apakah nya berhenti? Tidak. Dia orang cie baru dinyola dua. Tama celek. Di kapi lo di siko untuk beko. Ambil lo cek lain. Untuk bisu. Bantu kehabisan makanan. Kau dapat di kapi jo kaki, di kapi lo jo kaki. Kalau ada orang mendaki Bapak Ibu, alun tentu kamu minta nyobulah lihat ni cek matonyo, nya kaluan sayangnya. Allah nampak makhluk itu. Hati-hati. Jangan dipakai, jangan disimpan penyakit seperti itu di dada awak. So boleh melewati Ramadan awak pengen jadi orang bertakwa kalau disimpan jo penyakit itu, apa saran ambo tadi Bapak Ibu? Pai calia baku awak ke Bukit Tinggi. Ada. Jadi hati-hati. Tanya diri awak, ada enggak penyakit lobo jo ceke ko diri ambo? Apakah ambo lah masuk orang suka berhadiah atau alun? Itu yang pertama. Yang kedua, jam ku akur Pak ya? Oh, di belakang. Acara banyak siap kolek. Kita ringkas saja lah. Ya. Ini apa? Kok ndak lama beko ada acara tambahan, acara banyak nunggu Pak Wali ya. Kok tiba Pak Wali amogas kata ya. Jadi nawar. Sambil nunggu Pak Wali kita lanjutkan ke nomor 2. Jadi ciri orang yang bertakwa yang pertama apa Bapak Ibu? Syukur bahagia. Tapi bahagia kau Bapak Ibu jangan kasadonya diagihan. Rasul pun melarang magiah kasadonya. Ketika awak magian ke orang lain, tinggal pula untuk awak. Bahkan berwasiat pun kata Rasulullah tidak boleh melebihi 1/3. Awak ingin berwasiat harta awak ke orang lain, itu kan sisanya dibagi untuk ahli waris. Dan wasiatkan itu tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, tinggal untuk awak. Yang kedua,
ciri orang yang berhasil puasanya alias lah dapat dia takwa adalah wal kadhiminal ghaidha. Kadhim itu artinya meredam. Ya, satu akar kata dengan kadhimah. Kadhimah itu artinya termos. Bapak Ibu, kembalikan ingatan kita ke termos. Apa isi termos? Air, ayange, bukan termos es, tapi termos ayange. Termos itu kalau wak resek luarnya, terasa ndak ngeknya? Ndak. Tapi kalau kita buka tutupnya, ada kayak ini doang wak ke situ. Anda telok dah ada angin, ya kan? Nah, orang yang berhasil puasanya, dia ibarat termos. Ba'a ibarat termos, Bapak Ibu. Angin yang ada di dalam, seolah-olah orang lain tidak tahu. Ba'a pun manggalagaknya di dalam, ini bisa meredam. Ba'a itu Bapak Ibu. Kita kan punya sifat marah, enggak Bapak Ibu? Manusiawi kan punya sifat marah. Boleh kan marah? Aduh, marah kok dilarang atau boleh kok? Boleh Bapak Ibu. Nah, marah boleh, ndak boleh marah-marah. Ya, kalau ndak ada lo rasa marah, dia awak Bapak Ibu atau Bapak Ibu. Ya ditampa orang sebelah kanan. Terima kasih. Ditenju lo sebelah tidak. Alhamdulillah. Nah, itu ndak ada rasa marah, Bapak Ibu. Nah, sampai-sampai juga anak gadis wak dilarin orang senyum-senyum ya waknya. Nah, itu Bapak Yo kalau tidak ada rasa marah. Marah boleh, pemarah tidak boleh. Jadi kalau ada rasa marah, orang yang bertakwa, walaupun inyo punya sakit hati, walaupun orang sering membuat inyo berang, membuat inyo emosi, tapi dek takwa kolah dapet pak, inyo redam. Bila keluarnya yang kau dek termos Bapak Ibu, kutiko kopilah tibu, tinggal menuangkan saja. Artinya termos ko mengeluarkan ayangnya kutiko waktu yang pas. Waktu yang pas. Ada termos ko dibuka langsung diserak-serak ayahnya. Tidak, itu orang sakit punya termos. Nah, jadi orang yang bisa meredam amarah ibarat termos hanya mengeluarkan air ketika dibutuhkan. Kalau tidak perlu dibutuhkannya tidak keluar. Dituju marah tadi. Kalau tidak ditampiknya tidak berang. Ini lagi berang. Tapi ada cara berangnya. Jadi orang yang bertakwa tidak mengumbar kemarahan. Orang yang mengumbar kemarahan Bapak Ibu, seketik-seketik berang, seketik-seketik berang. Ndak pati berang, berang juga. Masalah ketik digadang-gadangkan. Ndak pati jadi masalah, menjadi masalah. Kalau ndak pe takwa kalau madiko. Bahkan ini sanang bana kalau ada orang mengecek hati-hati juga Pak tuh, ini pemberang tuh. Ini tekan darah tinggi itu mah. Nah, jangan dipajang-pajang berangnya. Bangkit seberangsangnya beku. Kan begitu. Nah, nampak pemberang kok sanang lu hatinya menangan itu. Oh, lagi banyak orang takut jadi mayo. Ya, sehingga ini pelihara sifat pemberang kok. Ndak pati berang juga. Nah, jadi yang kedua orang yang bisa mengendalikan emosi, bisa meredam amarah ibarat termos. Kebalikannya apa Bapak Ibu? Pemarah. Jadi kalau pemarah kok apa Bapak Ibu? Gampang tersinggung aja nak pati tersinggung juga. Dia orang kok masalah ketik dia udah kadang-kadang kan. Ibaratnya listrik tegangan tinggi, seketik saja baradu kawet keluar api kadang. Nah, itu namanya lebay. Ya, bahasa orang kininya lebay. Nah, berbeda aja labai Pak. Nah, di kampung kami ada dulu labai Pak. Di sekolah ada labai Pak tuh. Nah, ada labai sekolah. Di kami labai kok benar terkenal Pak. Ba'a labai kok. Labai talantak di kami namanya. Labai kok pandai mengalihkan isu. Ketikanya berjalan, talantak ke dinding orang mencali aturan orang galaknya bagi palu saja. Artinya nyo ndak talantak kami itu. Ketikanya jatuh terambau masuk bandar, nampak dia orang, ini cecak cuci kaki aja. Nah, itu labai di kami namanya. Lihat di siku orang model itu. Nah, pandai mengalihkan isu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah wal'afina 'anin nas. Orang yang mudah sekali memberi maaf. Jadi kalau mudah memberi maaf perlu diminta enggak, Pak? Enggak perlu. Ibarat buah tak perlu dijulu enggak, Pak? Enggak perlu.
Ya, kalau dijuluk pula dulu itu bukan pemaaf. Kan ada orang yang lah dijuluk, Pak, ndak rareh juga buat kok. Kue tampuknya kiranya. Pak, alah pemaafkan orang tu, Pak. Sabananya Allah dan maafkan. Pakai sabananya, Pak ya. Kalimatnya sabananya, Pak. Sabananya Allah dan maafkan. Tapi kalau ndak inyo nan datang kaden, yo alun kaden maafkan. Pasti itu sabananya itu ndak tu tadi tu. Hati-hati dengan kata-kata sabananya ya. Teh Allah teh maafkan orang tu teh. Sabananya Allah teh maafkan. Tapi ada tapi. Tapi ya coba bayangkan dek kau. Disuruh lu orang membayangkan. Kok tiba di diri kau apa yang kau alami, pasti ndak kau maafkan. Sehingga maaf kau bawa sampai maaf kau ndak dia-diagihan, disimpan sampai gaib. Bahkan ada yang badandam sampai gaib. Bagi cik yang kanak, nampak tu musuh apa dulu tu. Lah jadi kakek bagi cik lah kau cucu. Tu musuh kakek dulu tu. Musuh tu dulu tu. Dendam di bawah sampai gaib. Bahkan di bawah sampai mati. Sudahkah kita menjadi orang yang pemaaf, Bapak Ibu? Selama Ramadan kita diajarkan dari Rasulullah membaca doa. Terlebih 10 malam yang terakhir. Apa doanya, Bapak Ibu? Ya. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun. Apa lanjutannya? Tuhibbun afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alai baca doa itu, Bapak Ibu. Kalau tidak wajar saja kita sulit memaafkan orang lain. Apa artinya? Ya Allah, Engkau lah zat yang maha pemaaf. Dan Engkau suka dengan maaf, maka maafkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau lah zat yang maha pengampun. Engkau suka dengan ampunan, maka ampunilah kami. Kan itu yang kita baca doa di bulan Ramadan. Lebih-lebih 10 malam yang terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kan itu doa kita, Bapak Ibu. Bapak baca. Kalau tidak Bapak baca, khawatir ambo. Kalau ada yang masih tidak bisa memaafkan orang lain, ya berarti doa engkau jarang-jarang dibaca. Nah, kita minta Allah memaafkan kita, tapi kok masih ada kita yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Lain kada pe takwa kalau mau itu caranya. Bahkan ada Bapak Ibu, ya, yang bakare rotan. Tahu bakare rotan kan? Kakak jual dia, cie pabirinya cie-nya. Ayah kakaknya itu adalah suami dari ibu adiknya. Kan cie pabiri tak? Iya, Bu. Dan ibu adiknya itu adalah istri dari ayah kakaknya. Bingung lu, Bu ya. Saya tak bingung dah. Itu yang cie pabiri tadi. Tetapi inyo kakak baradia bakari rotan. Bakari rotan, Bapak Ibu. Indah bertegur sapa. Rasulullah magiah kita waktu buliah ndak bertegur sapa. Mungkin dek tasingguang dek kanaya. Talantuang dek katurun. Biasanya Bapak Ibu ya. Biasanya. Tetapi jangan melebihi 3 hari. Kalaulah melebihi dari 3 hari, la yahillu, ndak halal. Kalau ndak halal berarti haram. Kalau haram, amal ibadah kita sia-sia. Alai ndak ada di dalam surau kau yang ada itu. Kakak aja dia, mama aja kemanakan, tetangga aja tetangga. Di dalam surau kau ndak ada, Ustaz. Di dalam surau itu. Kamu yakin di dalam surau kau ndak ada? Ndak ada, Pak ya? Di luar surau kok yo ada. Maka capek-capek lah. Namanya kok 00. Halal bihalal gitu. Itulah halal bihalal. Halal bihalal itu kosong-kosong. Yang selama kok kita punya dosa antara sama kita habisi dengan bermaaf-maafan. Baik minta maaf Bapak Ibu. Baik kalau orang jago gengsi ya lah. Baik kalau orang menganggap dirinya lebih dari orang lain. Orang yang menganggap dirinya lebih dari orang lain, iko karajo siananya melakukan kok. Karajo pilih. Apa kita pilih? Aden kau lebih hebat dari Adam. Aden kau ciptakan dari api.
Adam engkau ciptakan dari tanah, api lebih hebat dari tanah. Hanya kaji-kaji asanya Bapak Ibu. Maka hati-hati kita mengaji-ngaji asa. Sampai meremehkan orang lain. Adenko kan orang usoli di jorong iko. Jorongan apa tadi kok? Tanjung Simantuang. Di Tanjung Simantuang kok aden orang usoli nang pertama datang di Sikoko. Nah itu pendatang itu. Adenko orang terhormat di Sikoko. Adenko orang lantak nagori. Tahu ndak lantak? Lantak kok kan kokoh ya. Sedangkan lantak dalam tabik saja apa ya mengungkainya. Iko lantak nagori Pak. Baraka kokohnya tuan. Adenku orang usah di Sikoko. Jadi yang lain tidak usah. Ini orang usahnya. Kalau tiba di Jawa adenku orang keturunan Ningrat, orang keraton, orang berdarah biru. Kalau luko lebih biru juga keduanya. Merah keduanya. Tuh gitu. Ya, jadi jangan awak membeda-bedakan awak sama awak. Ada yang kurang asli, ini orang pendatang, ada yang orang hebat, ini orang sibaduate. Jangan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi ilmunya, bukan yang orang yang hebat ibadahnya, bukan. Tetapi siapa? Atqakum. Orang yang paling bertakwa. Jadi yang ketiga, jadilah orang yang pemaaf. Kalau pemaaf itu orang alun minta maaf lah nyobari maaf. Kalau inyo berbuat salah, inyo capek-capek minta maaf. Bade itu Bapak Ibu, sebab kita ingin jadi orang yang bertakwa. Kalaulah jadi orang bertakwa, sarugo lah bonus. Jadi tujuan kita beribadah bukan sarugo Bapak Ibu. Tidak boleh tujuan ibadah kita sarugo Ustaz. Boleh-boleh saja, tetapi terlalu rendah. Terlalu rendah. Iya Bu. Untuk mendapatkan surga itu ada syaratnya, yaitu keredaan Allah. Kalau orang beribadah karena surga, dia hitung-hitungan dengan ibadahnya. Tetapi kalau orang beribadah mengharap ridha Allah, apapun itu, nyo tidak peduli. Pokoknya nyo dapatkan ridha Allah. Apa nyo cari, nyo tanya ke diri, lai ridha Allah atau tidak? Apa yang nyo dengar, nyo tanya Allah, lai Allah ridha atau tidak? Apa yang nyo makan, nyo tanya dirinya, lai Allah ridha atau tidak? Sebab cie batang sarai saja, sarai Pak ya, daun kunyit, sarai kan ketek toh itu bisa tidak menghalangi kita masuk surga? Bisa. Hati-hati. Sebab Allah tidak ridha. Kan daun sarai, kan sarainya Ustaz, kan daun kunyitnya Ustaz, kan keteknya tuh. Hati-hati, itu bisa menghalangi kita masuk surga. Kita sering menganggap remeh masalah kecil. Sehingga kita tidak perlu minta. Itu kan sarai itu sana dendo. Ketika kamu ambil lamang, ambil daun pisang, minta daun pisang kasih ke batangnya. Tuh, minta daun pisang tuh. Inyo yang mbak meminta, inyo lo yang jadi datuk. Ambillah. Jadi ambilnya kan tanya datuk. Untuk ada yang kamu ambil lamang tuh, inyo tanya, inyo jawab, meminta daun pisang kah batangnya. Hati-hati, itu mengambil awak masuk surga karena Allah tidak redha. Coba kita kembalikan ingatan kita masuk sekolah dulu Pak. Ketika kita sekolah SMP, SD, SMA, SD, SMP, SMA, itu kan masih masuk jaya-jayanya, kan masih puber. Masih suka melakukan kesalahan, kok mancilo ayam orang, kok ambil tabu orang. Kemudian kalau di kantin ambil bakwan 5 bayi cie, ambil bakwan 3 didempetkan sekali makan bayinya cie. Ya, badai tahu Ustaz pengalaman Ustaz barangkali ya. Ya, mungkin pengalaman ambo bagi. Ya, pengalaman sekaligus pengamalan. Tidak ada orang yang tidak punya dosa, ada Bapak Ibu, ya kan? Tetapi yang terpenting di situ apa? Selesaikan hubungan kita dengan manusia supaya Allah mengampuni awak. Tanya diri awak, sarainan kita ambil itu Allah kita minta halalkan ke yang punya alun. Kalau alun cari orangnya sampai gini. Kalau indah Allah tidak akan meredoi gitu. Kalau Allah tidak redho, tapi tidak seru. Pak Wali. Selamat datang Pak Wali. Kalau kami yang suruh aja Pak Wali ya. Ya, insyaallah nan bagian yang boleh tiba di ujung. Di tengah lah Pak Wali.
Kok ada siaran langsung lagi dari TV One Pak ya? Baiklah, kita lanjutkan Pak Wali. Ya kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, hati-hati jo sarai sabatang. Hati-hati jo daun kunyi sahalai. Hati-hati jo bakwan cie. Jangan kita anggap remeh. Ya, setelah menangan pengajian kok carilah ibu kantin nan dulu kita ndak membayar bakwannya. Ndak membayar kerupuk kuahnya, Pak. Carilah orang yang sarainya kita ambil, kita boleh minta izin. Baru itu payah Bapak Ibu tunggang tungi beribadah. Payah Ramadan setiap tahun, tapi Allah tidak ridho, akhirnya tidak masuk surga. Nah, itulah 3 ciri orang yang sudah mendapatkan takwa. Sebelum kita tutup, kita ulang balik. Apa ciri orang yang mendapatkan takwa dalam ayat ini? Surah Ali Imran ayat 134. Nanti silakan diulang di rumah. Surah apa Bapak Ibu? Ali Imran ayat 134. Ciri yang pertama, suka memberi, suka bahagia. Jadi kalau suka bahagia kok perlu diminta enggak? Enggak perlu diminta. Ketika nyo punya kelebihan harta, nyo takana di nyo. Si anu tu kabarnya anaknya menunggak SPP, dia mau pergi ke sekolahnya, nyansong nyantan KTU. Tolong si adisiko yang menunggak SPP-nya mau bayar. Lai berani itu Bapak Ibu. Jadi usahawan kutiku awak baragiah tangan kanan, jangan sampai tahu tangan kiri. Berarti kan tak boleh bersedekah itu diumumkan itu tak boleh. Sedekah itu sirron wa alaniyah. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh diiklankan. Nan perlu dipelihara apa? Hati awak. Hati awak dipelihara. Dia diumumkan, tidak diumumkan, hati awak jago. Kalau orang hendak menjago hati, lupa dek pengurus menyampaikan, ibu sianu bersedekah sekian, banyak baca baik dah mambo. Kan ambo yang paling banyak tuh sekian juta. Berarti hati awak lah rusak. Itu yang pertama, harus ada kepekaan awak terhadap sekeliling. Dalam memberikan harta, itu yang didahulukan orang jauh atau orang dake, Bapak Ibu? Orang dake. Di ayat namanya wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Zawil qurba itu orang dake. Jangan sampai kita berzakat jauh-jauh, bersedekah jauh-jauh, kemudian orang nandake, adik kita, kemanakan kita, dosa anak kita, tidak mendampik. Mau P-nya. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua apa cirinya Bapak Ibu? Ciri orang bertakwa bisa mengendalikan amarah, mengendalikan emosi. Tandonya takwa lah P-nya. Tapi kalau masih meledak-ledak, ya sudah rayu, bahkan sampai menjukir balian meja bagai waktu rapi, kok tidak bisa deh kok. Berarti Ramadannya tidak berhasil. Nan ketiga. Apa ciri orang bertakwa Bapak Ibu? Gampang, sangat gampang memberi maaf. Diminta atau tidak diminta, maaf itulah jatuh sendiri. Ketika nyoba salah, inyo ndak tahan egois, ndak tahan ego, ndak tahan gengsi, tapi inyo langsung minta maaf. Inyo ndak peduli. Adenko seorang pejabat tinggi harus inyo nan datang ke den, ndak pedulinya. Den nan datang ke inyo, so den nan bersalah. Itu caranya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, ketiga ciriku lah kita dapean salam Ramadan petang pandaknya. Amin ya rabbal alamin. Kalau alun dapet, maka capek-capek kita dapean. Kalau ndak, belum tentu kita bersobok jar Ramadan tahun muka. Siapa yang bisa menjamin? Ada yang bersobok jar Ramadan tahun muka, ada ndak? Nggak ada kan? Kita nggak tahu apakah umur kita sampai ke Ramadan termuka atau tidak. Menangis kita berpisah dengan Ramadan Bapak Ibu. Sebelum ambo akhiri, ada nggak Bapak Ibu yang akan berdiskusi jonggo? Silakan. Nggak mau kecian bertanya ada Bapak Ibu. Kalau bertanya berarti ambo orang santiang. Ambo ada orang santiang loh. Kok adonan akan berdiskusi Pak ya? Silakan. Iya Bu. Ya. Ya. Apa kata Allah? Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu
memalingkan wajahmu dari manusia. Memalingkan mariku misalkan bos abok jete. Rasa-rasa etek kamu nyapu ambo mulai banyak ambo. Itu namanya tusair khaddaka. Jangan kamu memalingkan wajahmu kepada manusia. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Pusuangkan dado, angke ketiak stek. Mendongak dagu ketih. Nah, jangan kata Allah. Karena kamu tidak akan sampai setinggi gunung dan kamu tidak akan bisa masuk ke dalam bumi. Ya. Nah, jadi Bu, ambo lah minta maaf Ustaz. Tapi nyo ndak memaafkan ambo. Dan kita kalau betul-betul minta maafnya ikhlas lillahi ta'ala, Allah maha tahu isi hati awak. Iyo le murni awak minta maaf atau tidak. Kalau lai selesailah urusan awak dengan inyo. Dan inyo pun berurusan dengan Allah kalau inyo indah memberi maaf awak. Nah, jadi jangan khawatir pula Bu. Ya, nanti le awak. Ya. 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 Jadi tidak perlu dipastikan orang itulah memaafkan awak atau alu, tidak perlu itu dipastikan. Yang jaleh utang itu apa Pak? Minta maaf dan memberi maaf. Urusan inyo aja Allah inyo dimaafkan atau tidak. Nah Bu, sama-sama Bu. Bagus sekali pertanyaannya. Ada yang lain? Nah, kok ada nanti raso-raso, nanti kilan-kilan di mata, nanti konang-konang di hati. Ya, selama kota simpan saja, akhirnya ada kesempatan untuk diskusi. Nggak ada Bu, jangan malu-malu. Ya, selagi bertanya itu gratis ya, kan nggak dipungut biaya doh pada tuh. Nah, silakan Bu di belakang. Iya. 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 Doa yang mau sampai itu kan ke orang tua. Kalau kawan mbak lain sampai. Oh gitu. Nggak sempat minta maaf selama dia di dunia. Wah iyo salah Bapak Ibu ya. Lah iya sempat. Iya. Oh gitu. Iya betul. Nah sudah lah minta maaf. Tetapi ada beberapa kali yang belum sempat minta maaf. Iya. Bapak Ibu sekalian, pengadilan Allah itu adalah pengadilan yang paling agung dan pengadilan yang paling adil. Kita disuruh saling bermaaf-maafan kok ketika sama hidup atau lah meninggal. Tentu sama hidup awak hidup ulo. Tapi kalau salah satunya sudah meninggal, maka tidak bisa lagi minta maaf. Ba'acaranya le Ustaz. Maka kita minta kepada Allah yang Maha Pemaaf. Minta ke Allah yang Maha Pengampun. Kejadiannya mirip dengan masalah hutang, Bu. Mirip dengan masalah hutang. Itu kan juga hutang tuh, Bu. Hutang benda, hutang piti. Mode bakwan tadi, bakwan di kafetaria tadi. Ya, nan ibu kantin lah meninggal. Dan anaknya pun lah pindah entah kama-kama, nomor HP-nya ndak ada, bakwan nan lawa makan dalam seminggu nan ndak babayi itu ada 3 seminggu, bara tahun lamu nyawa di situ kalian sajalah 8 nuh kati yang kadang sih. Ba caranya Ustaz. Ya, Allah kok Maha Pemurah. Ya. Sangat pemurah Allah kok. Diberikan solusi. Solusinya kalau masalah benda, basidakah lah sebanyak bakwan nan ndak dibayi itu. Wak pakiron harga bakwan bara jumlahnya kalian dengan nilai pitiawa basidakah sebanyak itu gua dapat labihan, niatkan ya Allah diambo iku gunanya untuk pembayar bakwan nan ndak ambo bayi ketika sekolah dulu. Nah, artinya mana ketika kesalahannya bukan benda, kesalahan sangkutan hati, maka minta ke Allah, ya Allah ambo ndak tahu kalau nyala meninggal, ambo kami minta maaf ndak bisa le acaranya ya Allah, engkau maha tahu ya Allah. Ya, ambo minta engkau ampuni dosa-dosa ambo yang terkait dengan ini. Nah, itu caranya le. Nah, le boleh minta ke ahli warisnya Ustaz, minta saja boleh, tapi nya tidak bisa memberi itu. Hati-hati Bapak Ibu dalam memberi dan meminta maaf itu.
kadang-kadang ikut salah dalam pemakaian. Satu contoh, awak bersalah ke ibunya lah meninggal, minta maaf ke anaknya, lunas enggak? Lunas enggak? Enggak lunas. Bautang kasih A, bayi kasih B. Kalau benda bisa, bautang ke ibunya, bakwan, dibayar ke anaknya, lunas. Tetapi kalau masalah hati itu enggak lunas. Kadang-kadang nan ahli waris pandai-pandai pula. Kesalahan kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah di almarhumlah dimaafkan. Kalau memang ionya berwasiat seperti itu, alhamdulillah. Tak bau gitu. Nan bedonya tidak sempatnya berwasiat. Nan ahli waris pandai-pandai saja. Itu tidak akan lunas. Jadi ibu langsung ke Allah lagi. Ya, minta ke Allah supaya diampuni dosa awak yang berkaitan joinyo. Ya bu, terima kasih. Masih ada yang lain? Silakan. Kalau tidak ada, ya dong. Sebelum Pak Wali pakai sambutan, Pak. Kalau memang ya tidak ada, kita cukupkan demikian. Silakan Bu. Awak dulu pulang. Iya. Dari muda dah meninggal. Iya. Dari ke rumah datuk. Sampai nyuruhkan datuk di Kebaru. Iya. Iya. Oh itu. Nan pertama, usahakan dulu secara maksimal supaya yadan biyadin. Yadan biyadin itu artinya cash and carry. Maksudnya langsung lunas barang itu dengan uang awak. Usahawan dulu semaksimal mungkin kemampuan awak. Allah tidak memberatkan awak di luar kemampuan awak. Lah habis kemampuan awak, maka masuk jalan kedua. Caranya apa? Basi dakah. Niatkan pembayar hutang. Jadi yang pertama usahawan dulu Bu. Tapi kalau tidak mungkin lah diusahawan baru masuk yang kedua. Basi dakah ibu, sebanyak hutang ibu tu niatkan pembayar hutang. Lah Bu? Alhamdulillah. Masih ada nan mulutnya komat kamit tadi tapi tidak keluar saru. Bantu isu berasian Pak ya. Takana lai tasabuin enggak ya takatulin enggak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada lagi, ya kita simpulkan kaji kita. Ya ibaratnya kita pai karimbo Pak ya. Pai karimbo buahnya kan kayu Pak ya. Bawa kayu pulang sebelum dia bawa pulang dipangan Pak. Itu dikabek dulu dah. Maka jangan sampai membawa kayu lungga pangabek, kita ari-arian kabeknya. Kabek di ujung, kabek di pangka, paling kurang kodapek, tambah di tengah. Kita kabek kaji kita. Nang kita kabek, enam pertama. Allah memerintahkan kita untuk segera untuk meraih ampunan. Segera aku artinya apa Bapak Ibu? Waktu seketik tinggal di dunia banyak. Sabantanya. Yang petang punya anak-anak baru kinilah gendong anak, kan itu. Patang punya nikah baru kini lah menantu bulu. Sawanta waktu di dunia punya. Tahu-tahu. Itu saya tahu-tahu. Ala Ramadan saya tahu-tahu. Zuhur tahu-tahu. Asar sawanta seharinya. Maka jangan sampai kita terlena dengan dunia itu sehingga lupa membersihkan diri dari dosa-dosa. Sering-seringlah minta ampun. Yang kedua, bertambah umur kita, bertambah baik amal kebaikan kita. Bertambah umur kita, berkurang dosa kita. Itu nak kita usahawan. Jangan kebalikannya. Bertambah umur sehari, bertambah lo dosa. Bertambah umur sehari, bertambah lo lawan. Jangan seperti itu. Ya, bertambah umur sehari, bertambah kawan cie. Bertambah umur sehari, hilang lawan cie. Itu. Sebab satu lawan terasa banyak, 1000 kawan terasa kurang. Punya kawan 1000 orang Pak, pengen juga gitu nak bakawan Pak ya. Tapi kalau punya lawan cie, tak maka menyuruh awak lalunya ke situ. Rasa keluar nih kamari gitu. Rasa keluar lo di situ. Padahal ini surang nih Pak. Rasa banyak lawan yang cie. Jadi bertambah umur awak, bertambah amal kita, bertambah umur berkurang dosa. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada amalan ya yang diajarkan di Rasulullah, amalannya ringan. Tapi pahalanya itu sangat berat di timbangan. Apa itu Bapak Ibu? Kalimatani khafifatani fil lisan. Ada 2 buah kalimat yang ringan dalam ucapan. Saqilatani fil mizan, sangat berat di timbangan. Muhibbatani lirrahman, sangat disukai oleh Allah.
Apakah itu? Nah, teka-teki. Sayangnya ambo tidak membawa hadiah tadi. Biasanya ambo bawa buku-buku, Pak. Jadi siang dapat menjawab bagi buku itu. Tadi dek tagage raso-rasonya Bapak Ibu lah katibo jam 9:30 tadi. Maka ambo lah kalambe rasonya tadi. Tibo ambo 9:30. Tapi dek tagage itu tinggal hadiah. Tapi hadiahnya itu minta islah kok kapa wali atau kapa datuk beko ya. Bagi pertanyaan. Ada 2 buah kalimat yang sangat ringan di ucapan, tapi sangat berat di timbangan, dan Allah sangat menyukai 2 kalimat itu. Apakah itu? Ada enggak? Kok Pak Wali lah masih hadiah Pak? Ngaku. Oh enggak jadi tapi hadiah ada kalau ngaku. Ya. Ambo yakin Bapak Ibu lah mengamalkannya. Cuman enggak takona saat ini ya. Atau mungkin enggak takona bukannya enggak takona tapi dia lupa. Itu. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berarti ya benar ada ya. Subhanallah, kita ulang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Iko lebih borek daripada dunia dan segala isinya ke Bapak Ibu. Borek timbangan amal wadinya. Kan gratis nih Pak ya. Kan tidak perlu ngeluarin piti banyak untuk amal iko. Sudah tuh, itu kan memfavorite timbangan. Untuk mengurangi dosa apa? Istighfar. Mulai dari nan pendek astagfirullah. Panjang sekali lagi astagfirullahalazim. Panjang sekali lagi astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini panjang loh dari itu. Sayyidul istighfar. Yang bisa Sayyidul Istighfar hadiah sudah menanti, umrah gratis. Umrah gratis sampai di BIM. Ada? Sayyidul Istighfar. Yalah, bagi PR lah itu. Ya, jadi PR tuh nanti bisa dijawab melalui WA. Jadi mau bagikan WA Mboko Bapak Ibu sebelum menutup ya. Sebelum menutup, WA Mboko terdapat di dalam karoteh yang mau bagian ko. Karoteh iko adalah korte undangan. Undangan kama kira Bapak Ibu. Undangan pergi ke Makkah. Sebenarnya bukan ambo yang mengundang Bapak Ibu. Ya, yang mengundang Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim yang mengundang ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau ada orang yang lah patui pergi ke Makkah, indak juga pergi ke Makkah dengan alasan baca alun jupai. Belum dapat panggilan le. Panggilan siapa yang ditunggu? Nabi Ibrahim sejak zaman sesuk main boleh. Apakah menunggu panggilan Israel? Itu panggilan berikutnya Pak ya. Ini panggilan 3 saja. Panggilan Ibrahim berarti ke Makkah tuh. Yang kedua panggilan salat azan tuh. Jangan ditunggu panggilan ketiga yaitu ke rahmatullah. Panggilan pertama ke baitullah, panggilan kedua salat, panggilan ketiga ke rahmatullah. Jadi silakan dibagikan Bapak Ibu. Kalau tidak cukup, beko badu saja kan minta tolong anak-anak kita kalau anak muda, ya. Walaupun lah pajanggi anak muda aja baru. Ya. Ya kalau di zaman Soekarno Bapak Ibu, lah 60 pun anak muda aja berapa ya? Kita lanjutkan kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya kita tinjau puasa Ramadan kolah berhasil dapat takwa atau alun. Cari cirinya 3 di ayat itu. 1, suko baragia, berarti indah cek. Yang kedua, bisa mengendalikan amarah. Serupa termos bisa menahan air panas. Keduanya kutiko karalu saja. Yang ketiga, suka memberi maaf dan meminta maaf. Demikian saja Bapak Ibu. Kalau ada kata ambonan salah, tingkah ambonan tidak tapi, maka ambo mohon dimaafkan. Lain dimaafkan Bapak Ibu. Demikian saja kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.